Segera saja kita ikuti obrolan budaya Sriwijaya Siang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur di Mado Bayi Berado. Siang hari ini kita bertemu lagi dalam obrolan budaya Sriwijaya Siang. Dan tentunya ada sesuatu yang sangat spesial di siang hari ini dalam obrolan budaya siang, membahas temanya adalah mendorong generasi muda mencintai sejarah bangsa dengan subtema peran dan perjuangan Ratu Sinuhun dalam sejarah Palembang dan juga Sumatera Selatan. Dan kita tentunya dulurku saat ini bersama para narasumber kita, nanti juga ada yang akan terhubung lewat Zoom KGE. Siapakah gerangan narasumber yang hadir di studio Perempat RRI Palembang saat ini? Pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Sudah hadir di studio dua perempuan cantik ya. KGE ditambah sih kok lagi lewat Zoom ya. Dan beliau adalah Dr. Kunti Tri Dewianti SHMMA. Beliau adalah dosen Universitas Pancasila Jakarta yang merupakan penulis dari buku Ratu Sinuhun. Iya, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Ini manggilnya apa cek gaya nak cek? Apa nak manggil Ayunda? Ayu. Mana kabarnya Yunda? Landing ya. Alhamdulillah sehat. Pacak ketemu untuk siang hari ini. Terima kasih ya Dinda Gaya ya. yang sudah menerima kami di sini. Terima kasih. Yang pasti welcome Nian, karena apalagi yang dibahas ini adalah tentang sosok perempuan yang disebut dengan namanya Ratu Sinuhun ya. Kayak ini bakal bahasannya panjang bakal kita dengar ke. Nah, di samping dari Yunda Kunti ini adalah Adinda ya. Kalau ini Ayunda yang singkatnya Adinda ya. Ada Adinda Wiwi Rahayu AMD Cap SSIT Mars, ya benar ya? Iya. Benar apa benar? Benar. Ini profesinya sebagai apa nih? Saat ini kita di rumah saja. Oh, di rumah saja. DRS ya. DRS ya. Oke. Nah, tentunya kita membahas tema kita adalah mendorong generasi muda untuk mencintai sejarah bangsa dengan subtema peran dan perjuangan Ratu Sinuhun dalam sejarah Palembang dan Sumatera Selatan. Lagi juga kita masih nunggu, tentunya sedang menghubungi atau terhubung bersama Ketua Serikandi TP Sriwijaya yang merupakan tentunya Serikandi ini adalah organisasi perempuan ya. Tentunya juga masih dalam bahasan kita mengenai Ratu Sinuhun ini. Nah, mungkin kita ke Yunda Kunti dulu nih Yunda. Terkait dengan tema kita di suasana siang hari ini, mungkin bisa diceritakan dulu kira-kira sebenarnya mungkin kan tak kenal maka tak sayang. Oh, tak bijak ngatain itu kan. Mungkin tidak ada seluruh masyarakat yang tahu secara luas itu kan siapakah Ratu Sinuhun. Kecuali kalau mereka memang benar-benar mendengarkan Perempat, khususnya yang ada di Palembang Sumatera Selatan ini gitu kan. Kalau sudah dengar ke Ratu Sinuhun pasti tahu yang namanya Undang-Undang Simbur Cahaya. Karena itu yang dikenal dengan Ratu Sinuhun itu adalah dengan Undang-Undang Simbur Cahaya aja. Nah, mungkin boleh dikisahkan sedikit sebenarnya siapa sebenarnya sih Ratu Sinuhun ini dalam sejarah Palembang dan Sumatera Selatan, Yunda? Ya, terima kasih ya Dinda sayang. Ya. Nah, ini kalau kita lihat memang pertama kali saya itu neliti dan membuat kajian tentang Simbur Cahaya sebenarnya. Simbur Cahaya. Nah, Simbur Cahaya itu satu kitab undang-undang yang luar biasa yang dikeluarkan pada abad ke-16. Pada abad ke-16 ya. Nah, itu hebatnya isinya dari kitab undang-undang itu. Nah, waktu aku lihat ternyata yang membuat itu adalah Ratu Sinuhun. Yang membuat undang-undang tersebut. Oke. Jadi di abad ke-16 itu ya? Abad ke-16. Jadi di Ratu Sinuhun itu anak dari Maulana Fadala dan Nyai Gede Pembayun. Nah, dia ini istri Rajo, ya, Pangeran Sidoing Kenayan. Yang berkuasa di Palembang itu pada tahun 1642. 1642. Iya, Masehi. Nah, jadi kalau kita lihat dari sejarahnya itu, dari keturunannya itu hebatnya, karena dia ternyata dari keturunannya
yang ini adalah nama lain Pangeran Mancanegara Cirebon. Nah, kalau diurut-urutin itu dia ada ke Sunan Giri kayak gitu. Ke Sunan Giri. Iya. Oh, jadi dari silsilahnya. Dari silsilahnya itu. Oke, nah, oke. nah, dia itu pada abad ke-16 itu dia bikin yang namanya Undang-Undang Simbur Cahaya. Nah, jadi kalau dilihat betapa hebatnya karena Undang-Undang Simbur Cahaya itu kalau uang adat pasti tahu ya. Tahu, iya. Ya, ahli-ahli hukum adat karena aku ngajar hukum adat Oke. dan sejarah. Nah, waktu dilihat ternyata Ratu Sinuhun ini di dalam kitab Undang-Undang Simbur Cahaya itu selain adat itu bercampur juga Islam. Oke, ada kolaborasinya. Ada. Oke. Nanti kita jengok salah satunya adalah soal idah misalnya, soal perkawinan bagaimana kedudukan perempuan laki-laki dan perempuan. Jadi jadi kalau dilihat hebat banget ya Ratu Sinuhun. Nah, karena dalam Undang-Undang Simbur Cahaya itu berarti kalau kita kenal bahwa dia adalah perempuan pertama pembuat undang-undang. Perempuan pertama pembuat undang-undang. Pertama. Berarti memang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Luar biasa. Oke, apalagi itu di eranya begitu ya. Betul. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya di Undang-Undang Simbur Cahaya itu dibagi 5 bagian ya. Satu tentang adat bujang gadis dan kawin. Jadi kita bayangkan pada tahun itu ada bagian yang terdiri dari 32 pasal itu mengatur tentang gimana bujang gadis ketemu dan kemudian perkawinan. Perkawinan, oke. Kita baru punya undang-undang tahun 1974. 74. Nah, kan hebatnya tuh. Ya, era 16, era ke-19 kan. Hebatnya. Itu yang pertama. Yang kedua ada adat penghukuman. Ini agak banyak pasalnya. Ada 58 pasal. Oke. Nah, pasal itu yang hebatnya adalah kalau misalnya ada aturan yang bahwa perempuan itu tidak boleh dicolek. Oh, karena bukan sabun colek masalahnya. Iya. Bukan ya. Nah, dia tidak boleh dicolek. Colek, Kalau ya jadi misalnya kita lihat bahwa ada pertama tuh 2 ringgit, naik 6 ringgit. Terus ya, semakin 4 ringgit, 6 dia ringgit. Semakin tinggi semakin mahal gitu. Nah, hebatnya kita sudah sekarang baru tindak pidana kekerasan. Hebatnya Ratu Sinuhun ini sudah memperhatikan perlindungan terhadap perempuan, korban. Oke. Nah, jadi kalau dia dicolek, apalagi kalau dia lebih dipegang, Ya macam-macam gitu, apalagi sampai terjadi maupun kekerasan seksual gitu. Artinya lebih dalam lagi Nah, seperti itu. jadi kalau kita lihat dari segi penghukuman ya, kalau dari segi hukum itu maka bagi perempuan yang mengalami kekerasan seksual maka dia akan pelakunya akan dikenakan sanksi. Oke. Nah, sanksi itu ternyata KUHP ya misalnya, KUHP itu langsung ke negara dendanya. Kalau ini pada pelaku. Pada pelaku. Oke. Nah, sekarang orang ngomongin restitusi misalnya. Iya. Nah, itu jadi dia pemikiran luar biasa. Luar biasa. Ya. Ditahan dulu nih Yunda, kayaknya kita sudah terhubung. Kayaknya kita sudah terhubung tentunya dengan narasumber kita yang satu lagi. Ini adalah Ibu Nyimas Aliyah SIKOM. Beliau adalah Ketua Sri Kandi TP Sriwijaya yang merupakan organisasi perempuan. Kita sapa dulu ya untuk Ibu Nyimas Aliyah. Halo, assalamualaikum Bu Nyimas. Aduh. Halo. Halo, assalamualaikum Bu Nyimas. Halo. Iya, halo. Iya. Halo Bu Nyimas, bisa didengar suara kami? Iya, nampaknya masih belum terkoneksi dengan baik ya. Oke. Nah, kembali tentunya tentang Ratu Sinuhun ini tadi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya Ratu Sinuhun adalah merupakan perempuan pertama yang membuat adanya aturan undang-undang seperti itu, begitu, undang-undang Simbur Cahaya pada eranya, pada zamannya. Artinya lebih dulu beliau dong dari yang namanya Kartini. Betul. Dan jadi memang kalau kita lihat perjuangannya beda-beda ya. Kalau Kartini kan lebih ke pendidikan, kalau ini lebih ke peraturan. Jadi legislatif ya. Itu apa yang dilakukan seperti legislator kan. Iya. Jadi
dia mengatur misalnya kayak tadi ya, bagian pertama tadi tentang bujang gadis dan perkawinan. Iya. Termasuk juga pelanggaran. Pelanggaran. Jadi kalau kita punya undang-undang PKDRT ya tahun 2004, 2004 ya. dia lah punya tahun abad ke-16. Artinya kita ketinggalan kalau mau dipikir ya. Ketinggalan. Iya kan? Makanya begitu aku belajar itu membaca pasal-pasalnya itu hebat nian. Jauh. Tapi lebih maju. hukum yang tentunya ada kita sekarang ini seperti itu, hukum yang berlaku kita sekarang ini misalnya tentang terhadap perlindungan perempuan dan segala macam, apakah ada yang mengadopsi dari Undang-Undang Siber Cahaya? Nah itu dia yang jelas kebenaran aku waktu di Komnas Perempuan, aku dulu komisioner Komnas Perempuan, pernah melakukan kajian ya sama Yeni di sini ya, nah sama Apik ya, nah itu ternyata waktu kita lihat Simbur Cahaya itu bagaimana kekerasan terhadap perempuan termasuk di dalam rumah tangga dan kekerasan seksual itu ternyata kita lihatnya dari situ, makanya waktu kami lihat, wih hebat nian Ratu Sinuhun ini lah abad 16 dia sudah memikirkan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Jadi pada saat itu kami melihat bahwa kajian terhadap undang-undang Simbur Cahaya ini perlu juga diangkat. Jadi kalau kita lihat spiritnya kalau saya kalau aku memang ngelihatnya bahwa spiritnya dari Ratu Sinuhun ini kemudian aku juga ikut di dalam pembahasan naskah akademik untuk rancangan undang-undang tindak kekerasan seksual ya. Jadi ternyata memang kekerasan seksual itu bahwa pelaku dan korban, terutama korban itu harus ada perlindungan. Nah, perlindungan itulah salah satunya adalah bagaimana dia dapat tadi kompensasi atau restitusi. Nah, itu idenya di situ. Nah, ternyata kalau kita baca ada di Undang-Undang Siber Cahaya. Jadi hebat nian kalau ya kan kadang kalau misalnya secara hukum gitu kan kita misalnya memberikan sanksi, artinya itu kan untuk memberikan efek jerah. Betul. Agar tidak terjadi tentunya ya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu kan, dan yang namanya hukum harapannya adalah untuk bisa dipatuhi. Betul. Diterapkan seperti itu. Kita ke Adinda Wiwi dulu nih. Kalau menurut Adinda Wiwi dulu, ini kan sebagai seorang perempuan juga, begitu ya. Apalagi sekarang ini katanya ini merupakan kalau yang namanya si Ratu Sinuhun ini sebelum Kartini, era Kartini, begitu kan? Beliau sudah ada begitu dengan Undang-Undang Siber Cahayanya, di mana menerapkan adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan Adinda Wiwi sendiri sebagai seorang perempuan, apa yang membuat sosok beliau ini sangat istimewa hingga hari ini masih diperbincangkan dan diusulkan tentunya sebagai pahlawan nasional? Alhamdulillah, terima kasih. Aku sebagai orang Palembang kan kita nih udah merantau ya di sana. Yang kita dengerin tentang Palembang ini positif galo. Jadi begitu ada Ratu Sinuhun ini rasanya aku terdorong, maksudnya aku seorang ibu rumah tangga, tapi kok ini bagus gitu. Mudah-mudahan ke depan Ratu Sinuhun ini bisa membuat nama Palembang ini bagus. Jadi wong yang selama ini dengar tentang Palembang negatif terus tuh, insya Allah ke depan lebih baik gitu. Harapannya ke depan tuh mudah-mudahan menjadi sukses. Dukungan tetap dari masyarakat Kota Palembang, karena tanpa dukungan masyarakat kita belum apa-apa. Nah, kembali ke Yunda Kuntinya, ini terkait dengan tentunya Ratu Sinuhun dengan segala kecerdasan beliau luar biasa kala itu gitu ya, di abad ke-16 dengan Undang-Undang Siber Cahayanya. Beliau kan diharapkan oleh kita untuk bisa mengangkat beliau menjadi sosok pahlawan nasional begitu ya, sama seperti halnya R.A. Kartini. Nah, apakah itu memungkinkan hal tersebut nih Yunda? Iya, kalau kita lihat bahwa di dalam proses pengusulan menjadi pahlawan itu banyak nian syaratnya. Nah, banyak nian syarat. Yang pertama memang harus ada yang pengusul. Ada pengusul lagi. Nah, dengan catatan begini, pengusulnya ini sementara ini adalah Sri Kandi, Sriwijaya, Sriwijaya. Nah, tapi tentu perlu didukung oleh
segala berbagai lapisan pihak, masyarakat. betul. Oke. Apakah itu pemerintah daerah, apakah itu budayawan, sejarawan, ya, akademisi, terus termasuk tadi yang Dinda katakan bahwa generasi berikutnya. Oke. Karena spirit ini harus muncul juga. di generasi muda. berikutnya. Makanya kami punya ikon nanti, punya ikon yang ini adalah peralihan dari yang senior ke junior. junior, Ya, termasuk adalah menurunkan spirit dari apa yang dikerjakan oleh Ratu Sinohon. Oke, ditahan dulu Yunda. Kita kembali sudah terhubung melalui tentunya Zoom meeting kita bersama Ibu Nyimas Aliyah SIKOM, Ketua Sri Kandi TP Sriwijaya yang merupakan organisasi perempuan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Nyimas. Waalaikumsalam Ya, suaranya tidak warahmatullahi terdengar ke kita. wabarakatuh. Iya. Selamat pagi para pemirsa Oke. program Palembang. Gimana Bu Nyimas, sehat ya? Alhamdulillah. Lagi Alhamdulillah. siap-siap nih mau ke Palembang juga. Waduh, mau Antusias. meluncur ke Palembang juga ya. Iya. Oke, Bu Nyimas, ini merupakan Ketua Sri Kandi TP Sriwijaya, merupakan organisasi perempuan yang tentunya ingin mengangkat Ratu Sinohon ini untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional, begitu, pahlawan perempuan nasional. Ini apa yang melatar belakangi tentunya dari Sri Kandi TP Sriwijaya ini mengusulkan Ratu Sinohon nih. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Kami bahagia sekali hari ini. Terima kasih kepada Pro 4 yang sudah menyiapkan jadwal untuk Sri Kandi walaupun itu mendadak ya. Zoom gitu ya. Ya, jadi salam kenal juga untuk Mbak semua dan kru-kru di Pro 4 Palembang, buat dulur-dulur segala di Palembang. Aku juga Palembang, Mas Alia. Jadi kami Sri Kandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya, kami dilantik tahun 2021. Jadi salah satu visi kami adalah meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya Belaja Sumba, yaitu Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, dan Indonesia umumnya. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan Sri Kandi ini ya tentulah kita juga memperingati Hari Ibu, Hari Anti Kekerasan, Hari Lanjut Usia Nasional, yang mana momen-momen tersebut adalah mengingatkan bahwa hingga saat ini perempuan itu masih dianggap second class. Karena kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu masih cukup tinggi, apalagi di Sumatera Selatan ini ya. Itu banyak sekali dengar perempuan yang dipukul segala macam. Nah, padahal ada sosok perempuan Ratu Sinohon yang abad 16 seperti yang disampaikan Ibu Dr. Kunti tadi, itu sudah pasal-pasal dalam Simbol Cahaya itu sudah melindungi perempuan, mengangkat harkat martabat perempuan. Perempuan tidak boleh dilecehkan, kalau terjadi pelecehan ada denda segala macam. Nah, ini sangat menarik sekali bagi kami, sehingga kita juga mulai fokus kepada isu Ratu Sinohon. Kita diskusi, kita adakan seminar, kita adakan workshop mulai dari tahun 2022. Waktu itu bulan Agustus tahun 2022 kami sudah berdiskusi dengan para tokoh-tokoh di Palembang, ada 28 orang waktu itu dari unsur kesultanan, dari sejarawan, budayawan, media, kemudian dari ada 28 orang itu yang selama ini kita lihat di media-media di Google itu yang mendiskusikan masalah Ratu Sinohon. Ini sangat penting sekali untuk kita angkat karena ada sosok perempuan yang sudah melahirkan karya yang begitu besar, undang-undang loh. Mungkin para pakar hukum selama ini melihat undang-undangnya begitu hebat, tapi tidak melihat sosok seorang perempuan yang melahirkan itu. Bayangkan perempuan pada abad 16 sudah bisa tampil,
kemudian mungkin melahirkan pasal-pasal, berarti pemikirannya sudah cukup bagus. Berarti negosiasinya sudah sangat baik sebagai negosiator. Lah kita ini kan kalau dulu, jangan tahun 70-an aku masih kalau nak melo-melo, kau Tino di belakang buat kopi, buat Tino. Nah tapi perempuan ini luar biasa, bisa tampil, bisa melahirkan peraturan-peraturan yang bukan hanya melindungi perempuan, tapi juga terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Seperti itu. Jadi kami kan di TPS Wijaya sejak tahun 2022 sudah bertekad untuk mewujudkan Ratu Sinuhun sebagai pahlawan perempuan dari Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Artinya ini kan sudah diusulkan begitu ya Bu ya. Nah sampai dengan saat ini pengusulan Ratu Sinuhun sebagai tentunya pahlawan nasional begitu ya, pahlawan perempuan nasional, ini sudah sampai sejauh mana nih langkah yang sudah diambil begitu? Jadi begini, setelah kami bulat, pakar kami adalah Ibu Dr. Kunti dan timnya. Kemudian setelah kita seminar, kita ngundang dari Palembang, waktu itu ke Jakarta ya di Hotel Red Top di Jakarta, itu kita ngundang para akademisi, para tokoh perempuan, bahkan Ibu Menteri pun datang yang mewakili Wakil Menteri Ibu Veronica Tan. Jadi kita mengundang juga dari Kementerian Sosial, kementerian yang terkait pengusulan. Nah, setelah itu diarahkan kita untuk melengkapi dokumen-dokumen, gitu ya. Nah, inilah dokumen-dokumen ini yang kita bawa ke Palembang hari ini untuk besok kita mulai mendiskusikan untuk mengisi dokumen yang masih draft ini dengan para tim yang kita sebut tim hebat Ratu Sinuhun ya. Karena kita ingin mendorong gubernur melahirkan surat keputusan untuk TP2GD ini. Jadi selama ini kan kita masih berjalan sendiri di bawah ya. Nah, kita datang ke Palembang, kita ingin mendorong Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur untuk kita menjadikan satu tim yang nanti mengusulkan ini. Karena Pak Gubernur waktu itu, Pak Herman Deru, di awal pemimpinan beliau tahun 2022 sudah mengatakan lengkapi semua dokumen, nanti akan saya usulkan. Nah, itulah artinya sudah ada semangat daripada gubernur sendiri begitu untuk memberikan dukungan terhadap tentunya penetapan dari Ratu Sinuhun ini sebagai salah satu pahlawan perempuan nasional begitu ya Bu ya. Ya betul. Jadi itu yang kita pegang kata-katanya. Pada waktu itu saya ingat sekali kita audiensi jam 11 malam diterima karena padat sekali ya di gubernur. Kemudian beliau semangat, akhirnya kami juga bersemangat sekali, kami terus bergerilya untuk mendiskusikan masalah ini. Kemudian juga support dari Ibu Ratu Teni Leriva waktu audiensi di kantornya di DPD RI, beliau juga mensupport untuk memperjuangkan Ratu Sinuhun sebagai pahlawan perempuan dari Sumatera Selatan. Baik, Ibu ini kan karena Ibu Nyimas ya, ini sedang bersiap-siap juga untuk berangkat, katanya mau ke Palembang gitu ya, untuk bisa berkumpul tentunya dengan tim ini begitu ya. Ini kan mungkin karena waktunya juga yang sedikit mepet, mungkin kita langsung kepada mungkin apa yang menjadi harapan dari Bu Nyimas nih. Nanti sebelum Bu Nyimas mengakhiri dan saya akan kembali kepada narasumber berikutnya. Apa yang menjadi harapan Bu Nyimas? Harapan saya pertama kepada Pro 4 RRI untuk selalu memberitakan, untuk menjadikan isu ini isu sangat penting, karena membranding Ratu Sinuhun, acara-acaranya. Kemudian harapan kedua saya, kami pulang dari Palembang itu kemungkinan hari Jumat masih ada ya sampai Jumat. Jadi kami minta juga nanti bisa kita diundang lagi. Yang ketiga, saya kepada semua masyarakat Kota Palembang, nanti tanggal 23
Juli kami juga sedang mengurus surat izin untuk kita gebiar kampanye di Benteng Kuto Besar. Kita menggalang 1.000 tanda tangan masyarakat Kota Palembang. Karena ini merupakan eviden bagi kami untuk nanti disampaikan ke Kementerian Sosial untuk pengusulan. Jadi artinya dukungan dari masyarakat secara total begitu ya Bu ya? Media juga, Iya, selain oke. masyarakat. Gala-gala begitu ya. Galo. Galo-galo. Baik Bu Nyimas, terima kasih untuk kebersamaannya Bu Nyimas. Yang pasti pesan dari kita hati-hati di jalan ya. Dan salam sehat selalu ya Bu. Terima kasih Ibu. Terima Assalamualaikum. kasih. Sampai ketemu nanti kami datang Siap. ke RR. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya balik keluar ya. Iya, siap Ibu. Terima kasih. Oke, tapi saya bisa sambil dengar. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Iya, baik. Kita lanjut Terima lagi kasih nih. Kak Kunti semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kita dengar langsung nih dari Bu Nyimas, tentunya sebagai Ketua Serikandi TP Sriwijaya yang merupakan organisasi perempuan yang mengusulkan agar Ratu Sinuhun ini tentunya menjadi pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Sumatera Selatan, Kota Palembang begitu ya. Nah mungkin ke Yunda Kunti lagi nih Yunda, dalam konteks zamannya bagaimana sih sebenarnya Ratu Sinuhun ini berperan dalam kehidupan sosial dan hukum di masyarakat nih Yunda? Iya, kalau kita lihat lagi ya, Iya, Simbur Cahaya. flashback lagi begitu ya. Simbur Cahaya Iya. itu tadi ada di dalam bagian ketiganya itu bicara tentang marga. Marga, oke. Lalu bicara tentang dusun, kaum dusun gitu. Jadi, nah ini kan hebatnya ya. Jadi artinya complicated ya. Oh iya, jadi kalau kita bicara hukum, maka pola pikir Belanda bahwa pada saat Belanda masuk itu mau mencoba untuk membuat kodifikasi namanya. Kodifikasi. Okay. Kodifikasi itu di situ kan tadi kita lihat ada bojang gadis untuk perkawinan ya kan. Terus ada penghukuman itu kan pidana kalau itu ya. Lalu ada tentang tadi dusun-dusun itu ke tantra ya, tantra. Nah, memang pada tahun 76 ya sekitar itu yang berkaitan dengan adanya undang-undang desa itu lalu dusun ini kan hilang lah kira-kira gitu ya, walaupun dalam realitasnya masih ada tetapi secara hukum maka ada pengakuan tentang desa. Nah tapi dengan adanya perubahan dari undang-undang desa yang baru itu ternyata memunculkan ada nama desa dan nama lainnya. Nama desa dan nama lainnya. Artinya sekarang juga penting kita mengangkat lagi tentang dusun, marga gitu ya yang khas Palembang. Jadi kalau kita lihat bahwa pemikirannya itu tidak hanya pada soal kalau di dalam hukum itu ada yang pribadi, hukum pribadi, tetapi juga ada hukum tata negara gitu, tata negara desa gitu ya, yang di sini namanya dusun. Nah menurut saya termasuk tadi penghukuman ya, jadi pidana. Nah menurut saya dari pemikiran yang luar biasa itu ternyata terbukti waktu Belanda datang itu di abad 17-18 itu, maka undang-undang Simbur Cahaya itu dipakai. Pas Belanda datang ya. Jadi dipakai dan memang waktu itu dengan Van Vollenhoven itu salah satunya justru menambahkan satu pasal yang namanya satu bagian yang berkaitan dengan pajak. Oleh Belanda ya. Oleh Belanda. Nah, jadi hebatnya kan pemikiran dia dipakai oleh Belanda. Lalu Belanda tetap memberlakukan itu dan menambah satu bagian yang disebut dengan pajak. Jadi ini bicara pajak kan soal ekonomi ya, retribusi dan. Jadi luar biasa menurut saya. Jadi kalau orang bilang bahwa kita mengambil dari Belanda pada konteks ini, menurut saya Belanda yang mengambil pemikiran Ratu Sinuhun, mengambil pemikiran anak negeri begitu ya, Simbur Cahaya. Simbur Cahaya. Jadi memang kalau lihat dari sejarah ya, sejarah hukum itu bahwa Belanda itu memang mau mengunifikasi hukum, ya.
mengunifikasi hukum, jadi membuat sama gitu, apa yang berlaku di Belanda berlaku di sini, dan juga kodifikasi. Nah pada saat itu justru simbol cahaya yang dipakai. Simbol cahaya yang dipakai oleh Belanda begitu ya? Seolah-olah berhasil kodifikasi. Padahal kalau kita lihat bahwa simbol cahaya lebih dahulu. Nah, jadi kalau kita belajar hukum adat, kita ada adat reh seluruh Indonesia itu ada adat reh, dan Van Vollenhoven itu membagi atas 19. Nah, salah satunya adalah bagian Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Nah, ini kan terkait dengan undang-undang simbol cahaya yang digunakan oleh Belanda. Kalau kita berbicara mengenai hukum, katanya kan kalau hukumnya Indonesia ini kebanyakan itu mengadopsi dari hukum-hukumnya Belanda. Sementara tadi Ibu Dr. Kunti sudah menjelaskan gitu ya, Yuti sudah menjelaskan bahwa kalau sebenarnya terbalik nih. Ya, Belanda yang mengadopsi apa yang menjadi undang-undang yang sudah tercantum di dalam undang-undang simbol cahaya yang dibuat oleh Ratu Sinohon begitu kan. Artinya ini kan sesuatu yang sangat luar biasa yang sudah dilakukan oleh seorang Ratu Sinohon. Nah, mungkin apa yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh Ratu Sinohon pada kala itu dalam memimpin dan memperjuangkan hak-hak masyarakat terutama perempuan. Ya, memang kan kalau kita lihat dari sejarah bahwa dahulu ini kan kedudukan perempuan sampai sekarang sebenarnya itu ada ketidaksetaraan, ada ketidakadilan. Nah, tetapi menurut saya dari Undang-Undang Simbol Cahaya itu justru Ratu Sinuhun memperkenalkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam perkawinan, baik dalam tadi penghukuman tadi. Nah, saya mau ambil satu contoh saja bahwa pada saat itu Ratu Sinuhun jauh lebih pemikirannya lebih maju daripada Belanda. Kenapa? Kalau Belanda dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sangat dipengaruhi juga pada saat itu dengan Prancis ya. Nah, itu bagi orang yang melakukan tindakan maka dia akan dikenakan hukuman dan denda. Tapi dendanya itu masuk ke negara. Bukan kepada personal yang dalam konteks ini adalah korban. Nah, baru kemudian setelah kita ada undang-undang undang-undang PDRT, undang-undang perlindungan tindak pidana kekerasan seksual, kita punya undang-undang perlindungan anak, baru kemudian kita juga berpikir bahwa undang-undang tidak pidana perdagangan orang. Baru kita mulai mengenal bahwa korban itu juga harus mendapat santunan, jadi apakah dia untuk pengobatan, jadi restitusi dan kompensasi. Jadi bukan cuma sekadar menjadi korban semata begitu ya, tapi juga tentunya harus difikirkan begitu ya, dampak dari kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan tersebut begitu ya. Nah, itu kan maju banget pikirannya. Iya, saya juga sampai heran gitu ya. Oke, ini udah Kunti kembali lagi nih terkait dengan yang disampaikan tadi dalam konteks hari ini ya, ada relevansi nilai-nilai simbol cahaya dalam kehidupan sosial dan hukum modern saat ini. Iya, kalau saya karena saya pengajar hukum adat, maka itu penting sekali. Sangat penting. Ya, sekarang kita sudah punya undang-undang hukum pidana yang baru ya. Nah, dalam pasal 2 itu dinyatakan bahwa ada yang disebut dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, dalam hukum yang hidup dalam masyarakat itu kemudian dipersempit menjadi adat atau delik adat lah kira-kira gitu. Padahal pasal 2 itu sebenarnya dengan hukum yang hidup dalam masyarakat itu luas sekali. Karena saya antropolog, secara antropologis itu luas sekali gitu. Jadi dia bukan sekedar pidana adat atau delik adat, tetapi lebih luas daripada itu. Nah, dalam konteks walaupun diupayakan untuk ke arah produk nasional. Gitu, tapi yang kemudian mencantumkan itu, tapi kita perlu hati-hati bahwa seberapa banyak di Indonesia, saya katakan ada 19 lingkungan hukum adat se-Indonesia, berarti banyak sekali ya adat-adat itu. Nah, adat yang mana yang mau dipakai? Nah, bagi kami pengajar hukum adat, saya punya asosiasi sama teman-teman namanya Asosiasi Pengajar Hukum Adat se-Indonesia yang melihat bahwa undang-undang simbol cahaya ini bisa dijadikan landasan, dan kalau mahasiswa kita pakai itu, pakai. Jadi bahwa mahasiswa harus tahu tuh tentang undang-undang simbol cahaya. Nah, terutama untuk di Fakultas Hukum mereka akan ada mata kuliah hukum adat kan. Nah, sayangnya memang belum semua memahami itu. Menurut saya, karena saya mensosialisasikan itu, baca kitab undang-undang simbol cahaya. Nah, ini menarik nih, ngomongin masalah hukum adat gitu ya. Kebetulan juga aku adalah pengajar dari dosen hukum adat begitu ya. Ini
apakah di dalam hukum adat sendiri ketika mengajar hukum adat itu diajarkan tentang diberikan informasi kepada generasi penerus begitu ya untuk para mahasiswa mengenai Undang-Undang Simbol Cahaya ini? Iya. Saya bilang bahwa kalau selama ini orang berpikir bahwa budaya dan adat itu seringkali mendiskriminasi perempuan, ketidaksetaraan bagi perempuan, tidak melindungi perempuan, salah. Undang-Undang Simbol Cahaya memperlihatkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh kekerasan dalam rumah tangga, tidak boleh kekerasan seksual, sudah memberikan perlindungan bagi perempuan. Kalau dibaca betul, itu Undang-Undang Simbol Cahaya sudah mewakili, menurut saya, mewakili bahwa bagaimana pandangan-pandangan hukum yang progresif abad 16. Di abad 16 ya. Sangat progresif. Gitu. Iya. Nah ini kan dari hukum adat begitu ya. Ini sudah mulai diajarkan. Itu sejak kapan Yuda mengajarkan tentunya tentang Undang-Undang Simbol Cahaya? Artinya memberikan edukasi kepada generasi muda, pada mahasiswa begitu ya. Bahwa selain hukum yang kita pelajari, yang kita ketahui, yang katanya mengadopsi dari Belanda, ternyata Undang-Undang Simbol Cahaya ini udah lebih dulu nih. Kalau kata orang tuh lebih pakem gitu ya. Sementara Belanda saja bisa mengadopsi itu gitu ya. Tapi pemikiran selama ini bahwa hukum kita yang mengadopsi Belanda. Nah, ini sejak kapan nih Yunda memperkenalkan Undang-Undang Simbol Cahaya itu? Nah, saya itu ngajar sudah 40 tahun ya. Oke. Baru 40 tahun. Baru 40 tahun. Nah, saya mengajar hukum adat. Awalnya saya nggak paham. Nggak paham. Sampai tahun 2010-an, 2009-2010 saya meneliti tentang itu. Akhirnya setelah itu barulah kebuka. Tadi kan cuma berpikir tentang gimana sih kalau terjadi delik adat pada masyarakat di Sumatera Selatan gitu. Tapi begitu saya lihat yang membuat adalah Ratu Sinding, wah tambah kagum saya kan. Wah, kok maju banget di abad 16. Jadi setelah itu saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa saya bahwa ada satu contoh Undang-Undang Simbol Cahaya yang juga penting di samping undang-undang di samping yang lain. Saya juga penelitian saya kan juga Bali, banyak di Bali ya. Nah, itu juga maju tentang pengaturan dari hukum adat yang ditulis. Karena banyak hukum adat yang tidak ditulis. Ya, kalau kita nyebutnya adalah hukum adat yang didokumentasikan. Nah, itu kita bisa baca. Tetapi banyak hukum adat yang nggak bisa, hanya kepala-kepala adat aja yang paham. Dan dia sangat tertutup gitu ya. Oleh sebab itu hukum adat itu akan diberlakukan secara turun-temurun. Karena kepala adat kan salah satunya adalah dengan turun-temurun. Nah, sehingga hanya kepala-kepala adat yang tahu tentang bagaimana aturan itu. Nah, karena saya sering keliling Indonesia lah ya untuk belajar hukum adat, belajar tentang hukum adat. Memang tidak semua itu yang tertulis. Nah, oleh sebab itu menjadi menarik sekarang dengan tantangan tadi KUHP yang baru itu, penting juga bahwa hukum adat itu ditulis. Jadi hasil penelitian itu dituangkan dan kemudian diformulasikan dia sebagai peraturan yang ada di dalam masyarakat adat. Nah, kalau di Bali itu namanya awig-awig gitu. Itu prosesnya itu sangat maju. Jadi setiap orang masyarakat adat itu bertumpu atau mengacu pada awig-awig tadi. Nah, saya merasa bahwa Undang-Undang Simbol Cahaya ini penting sekali menjadi perhatian tidak hanya saja di Sumatera Selatan ya. Tetapi menurut saya adalah untuk semua orang-orang yang belajar hukum adat. Jadi seluruhnya begitu ya. Termasuk orang-orang yang belajar tentang kesetaraan dan keadilan gender gitu. Itu. Jadi kan sekarang ada pergeseran ya, peraturan-peraturan yang baru itu mulai memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender karena kita sudah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah ini kan sangat menarik nih kalau ngomongin tadi hukum adat. Kebetulan saya juga alumni dari Fakultas Hukum ya. Pas banget dong. Jadi makanya kenapa saya tanyakan Undang-Undang Simbol Cahaya itu sejak kapan nih diberikan informasinya kepada tentunya para mahasiswa. Karena ketika saya dulu masih berkuliah, saya pun mengetahui Simbol Cahaya itu ketika saya sudah berada di sini di RRI gitu ya. Nah, belum ada ketika di kuliahnya dulu belum ada di kuliah sedikit gitu ya. Apa sih sebenarnya yang latar belakangi mungkin Undang-Undang Simbol Cahaya itu seperti apa dan siapa ini bertanya ketika saya sudah di RRI sendiri gitu. Dan yang menarik adalah memang dalam satu pertemuan Asosiasi Pengajar Hukum Adat itu di Palembang itu Universitas STIA yang di sini saya lupa gitu ya. Nah, itu ada Stipada. Nah, dengan Stipada kebenaran waktu itu ada Sultan Pawas. Jadi Sultan Pawas datang dan kemudian saya bilang, "Sultan, saya sedang meneliti itu." Nah, Ratu Sinuhun hebat banget. Bagaimana kalau kita angkat jadi pahlawan dan kemudian karena beliau masih ada keturunannya dan ini penting sekali. Salah satu proses yang mengusulkan pahlawan itu juga penting dukungan ahli waris. Ini kepada Mbak Wiwi
Wiwi kembali nih ya sebagai seorang perempuan begitu ya. Kalau tadi sudah dengar nih, banyak nih udah didengar mengenai Undang-Undang Simbol Cahaya, tentunya dengan segala relevansi untuk kehidupan kaum perempuan. Pak Wiwi sendiri sebagai perempuan dengan adanya Undang-Undang Simbol Cahaya yang sudah dibuat oleh Ratu Sinuhun, pandangannya seperti apa nih? Kalau buat zaman sekarang kita memang maksudnya harus lebih baik yang ngikutin peraturan Ratu Sinuhun itu sangat bagus maksudnya. Dia dulu di abad 16 aja udah keren pemikirannya. Masa kita di zaman milenial malah menurun gitu. Harusnya malu. Nah, ini tantangan mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergis, bisa ngajarin orang yang ibu-ibu kebanyakan yang di rumah nggak ngerti, jadi belajar dan cukup membaca, mendengar radio, insya Allah tidak ilmu. Tidak ilmu begitu. Nah, kalau menurut Mbak Wiwi sendiri nih, menurut apakah ada urgensi bagi masyarakat Sumatera Selatan dan Indonesia bila Ratu Sinuhun ini diakui sebagai pahlawan nasional? Ada nggak kira-kira urgensinya? Yang dianggap urgent lah gitu ya, atau mungkin ini. Nah, kami sudah datang ke Kemensos ya, Kementerian Sosial. Nah, perempuan pahlawan tuh ginian. Gitu, betul. Kalau saya Contohnya apa? Cut Nyakti, gitu ya. Yang baru itu Ratu Kaliaman ya. Jadi artinya begini. Apa dak kepingin juga kita punya pahlawan gitu. Iya, pahlawan nasional betina dari Sumatera Selatan. Jadi Pak penting ini memperbanyak jumlah pahlawan ya, terutama pahlawan perempuan dan dari Palembang gitu loh. Jadi menurut aku nih, aku kalau cerita Ratu Sinuhun tuh merinding aku ya, karena luar biasa. Jadi masa kita galak mendukung bahwa dengan bangganya aja itu kan, aku bangga, sudah dengan produk yang sudah dia buat begitu kan. Ini insya Allah yang ke-9 ya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita masuk 10 besar. Bismillah. Ya, kita berusaha kalau ini lancar, dukungan semua pihak. Nah, kalau tidak salah ada itu ya, ada dukungan tadi ya untuk di Benteng Kutub. Aduh, insya Allah. Jadi yang untuk supaya masyarakat juga bisa mendukung Dengan 1.000 tanda tangan. 1.000 tanda tangan. Karena ini salah satu syarat yang ya, harus kita penuhi. Jadi aku Wiwi Ayu, wong Palembang, mudah-mudahan di sini kita ke depan sama-sama. Jadi kami tunggu di hari Rabu tanggal 23. Kita sama-sama menandatangani, kami akan mengumpulkan 1.000 tanda tangan. Karena tanpa dukungan wong Palembang kami bukan apa-apa. Untuk mendukung Ratu Sinuhun ini menjadi pahlawan nasional perempuan. Dan ada kegiatan ya, kegiatannya apa dia? Nah, insya Allah di kegiatan di tanggal 23 itu ada cosplay Ratu Sinuhun. Nanti akan ada pembacaan puisi, ya model-modelnya, ada musik, insya Allah ada musik lain. Jadi ada rangkaian kegiatan begitu ya. Jadi artinya pengajuan Ratu Sinuhun menjadi pahlawan nasional perempuan yang ada di Sumatera Selatan itu dengan rangkaian-rangkaian kegiatan. Salah satunya bentuk dukungan begitu ya dari masyarakat gitu ya. Nah, ini kan salah satu bukti bahwa kita kan lagi ngumpulin bukti nih. Bukti-bukti apa yang spiritnya Ratu Sinuhun memang perjuangkan. Akhirnya Sekali Sriwijaya, TP Sriwijaya juga sudah bikin ada yang namanya Koperasi Ratu Sinuhun. Kemudian Sekolah Lansia Ratu Sinuhun. Waduh, Masya Allah. Nah, terus kami di sini juga katanya ada ruangan dari perpustakaan Ratu Sinuhun. Nah, kami berharap juga kalau ada jalan Ratu Sinuhun, gedung Ratu Sinuhun, DPR RRI juga bisa Ratu Sinuhun. Satu ruangan yang Ratu Sinuhun, yang artinya bicara tentang kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita semakin banyak bukti-bukti ini memang hebatnya. Nah, selama ini kan lebih banyak akademisi ya, akademisi yang melakukan penelitian, bikin buku, tulisan. Salah satunya Prof. Muhammad Amin ya, yang di sini ya. Nah, itu menulis buku. Teman saya sekarang sedang dulu S2-nya tentang Simbol Cahaya, sekarang juga meneruskan dan menyebutkan dengan Ratu Sinuhun, dan tulisan saya juga di jurnal bersama Yang Bien juga ada tentang Ratu Sinuhun, dan banyak sebenarnya kalau kita baca ya di di media itu banyak yang menulis tentang Ratu Sinuhun. Tapi sekarang bagaimana hasil yang demikian itu didorong lebih maju lagi adalah menjadi pahlawan